Baik, mohon izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Aksi, Dr. Asep Tapip Yani MPD. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Aksi Wilayah 3, Dr. Dudung Nurullah Kuswara MPD. Dan yang saya hormati Sekretaris Jenderal Aksi, Dr. Toto Suharya, SPD MPD. Dan yang saya hormati dan saya banggakan eh, dari EduPrime, Ibu Furintasari. Begitu juga tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta, baik itu dari kepala sekolah ataupun pengurus DPD yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Walaupun 16, kita doakan dari Sabang sampai Merauke tidak apa-apa ya, Pak Dr. Dudung, agar nanti event-event selanjutnya kita bisa mengagendakan hal serupa dengan memberikan banyak value, banyak kontribusi, dan banyak insight sehingga bisa dirasakan oleh guru-guru dan komunitas-komunitas pendidikan di Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Gayung bersambut Pak Dr. Toto mungkin akan memberikan dan melengkapi dari topik diskusi yang pertama. Sebelum nanti saya beralih ke topik yang kedua kepada Pak Dr. Dudung. Ya, baik, terima kasih Mas Agil. Ya, Dan kepala sekolah saat ini harus banyak berdiskusi dan sesama kepala sekolah. Dan saya berharap nanti ke depan EduFrame bisa memfasilitasi kita semua untuk terus berdiskusi, membedah isi kepala kita melihat sudut pandang pendidikan di abad 21 ini. Jadi apakah kita ini sudah benar-benar berpikir di abad 21 atau memang kita ini masih melanjutkan cara berpikir lama yang memang ini menjadi sudah kebiasaan monoton kita gitu. Dan seperti kata Pak Menteri kemarin di dalam sambutan apa tentang pendidikan itu bahwa kepala sekolah itu adalah kapten kapal besar. Bayangkan ini kapten kapal itu yang mengendalikan. Dan kapten-kapten inilah yang akan membawa Indonesia mau kemana abad 21 dan di tahun 2045 ini. Kita jangan terlalu yakin 2045 masih merdeka gitu ya. Secara fisik memang kita sudah tidak ada lagi penjajahan. Tetapi secara mental itu akan lebih parah kalau kita mental kita, kemudian budaya berpikir kita masih dikendalikan oleh budaya-budaya eh, mainstream dari luar. Nah, Indonesia 2045 harus sudah punya visi menjadi bangsa besar, menjadi bangsa yang mengendalikan bangsa-bangsa di dunia. Dan dengan teknologi informasi ini, Indonesia sudah kebaca. Mau dikecil-kecil juga Indonesia sekarang menjadi bangsa besar. Kenapa? Karena pasukannya besar. Karena sekarang tentara itu bukan hanya orang yang pakai baju loreng saja. Tentara itu sekarang dari tukang kuli panggul juga. Mang Adelonok di Bandung itu tentara kita sekarang. Karena dia mampu bersuara dan itu di like dengan 1.000 orang. Ada sampai 6.000 yang like-nya. Dan padahal dia ngomongnya apa saja gitu. Dan ini kalau tidak dibentuk pola pikir kita di abad 21 ini, kita ngomongnya kemana kemari ngelantur, tidak punya visi, punya tujuan, tidak punya nasionalisme, kita akan dikendalikan orang. Sekarang juga kita punya masalah di Papua, yaitu saya nonton berita-berita bagaimana terjadi kontak senjata antara KKB dengan tentara. Menurut saya sekarang masyarakat bisa ikut andil untuk mendamaikan Papua dengan apa? Membuat narasi-narasi besar tentang Indonesia, narasi-narasi besar tentang Papua. Anak-anak kita tuh yang totalnya jutaan siswa kita, dia harus berbicara dan mulai memberikan solusi-solusi yang bisa didengar oleh dunia itu. Dan ini harus berangkat dari cara berpikir kepala sekolah, cara berpikir guru.
di abad 21 ini. Sekarang profesor juga harus keluar kandang, tidak hanya ngajar di kampus saja. Profesor harus punya YouTube dan bisa mempengaruhi, dibaca atau diapresiasi orang atau tidak. Kalau hanya diapresiasi hanya satu kelas, dua kelas. Sekarang para YouTuber itu sekali diapresiasi 1 juta, 2 juta orang. Ini lebih berpengaruh mana gitu sekarang. Dan itu dinarasikan oleh YouTuber sesuai dengan kapasitasnya masing-masing setiap hari. Dan itu dikomentari terus banyak sekali. Dan dia bukan profesor itu. Nah, kepala sekolah juga harus keluar kandang sekarang, harus banyak bisa membuat opini-opini, narasi-narasi besar untuk bangsa Indonesia ini. Dan menurut saya, kalau kita tidak mau loncat di abad 21 ini, menjadikan teknologi ini sebagai sarana untuk pendidikan kita, maka kita akan dimakan terus oleh orang-orang yang tiap hari menarasikan opini-opini tentang apa yang dimilikinya. Bayangkan sekarang yang punya narasi-narasi besar itu adalah para YouTuber yang kadang-kadang ada dari latar belakang orang ateis, ada orang yang seni, artis dan sebagainya. Yang kadang-kadang juga mungkin apakah dia punya niat-niat edukasi, kemudian ada nilai, ada kepedulian kepada spiritual, ada tentang Pancasila gitu ya. Nah, ini kita sebagai kepala sekolah harus menyikapi dengan serius ini, dan kita, kepala sekolah punya pasukan. Di Bandung, pasukan kepala sekolah itu minimal satu sekolah 1.200 sampai 1.000. Di Bogor, di Jakarta. Dan itu otak semua harus kita isi, harus kita pengaruhi untuk menjadi bangsa Indonesia yang berdaulat di abad 21 ini, di tahun 2045. Dan posisi kepala sekolah ini sentral sekali menurut saya karena bersentuhan langsung dengan generasi berikutnya. Sekalipun Pak Menteri kita cerdas, tetapi kita kepala sekolah lebih cerdas lagi karena mereka kitalah yang akan mengeksekusi dengan anak-anak kita, dan setiap hari anak-anak ketemu kita dan dipengaruhi oleh kita. Kalau kita tidak berpengaruh, maka pemimpin kita sebagai kepala sekolah itu tidak akan efektif. Karena berbicara tentang kepemimpinan sekarang adalah influence. Jadi seorang pemimpin itu harus berpengaruh. Jadi seorang pemimpin itu harus punya pengaruh untuk mempengaruhi orang. Jadi sekarang zamannya ya kalau menjadi pemimpin itu ada pengaruh atau tidak. Nah, inilah yang akan diuji terus, dan ini kepala sekolah harus terus menarasikan supaya teruji apakah dia berpengaruh atau tidak, minimal di lingkungan pendidikannya untuk melakukan perubahan supaya masyarakat kita atau guru-guru kita mulai sadar, terus disadarkan bahwa di abad 21 ini jangan tinggalkan teknologi, jangan abaikan teknologi. Tapi mari kita tunggangi teknologi ini untuk menarasi besarkan bangsa Indonesia di tingkat global. Begitu Pak Gia. Terima kasih.